karena hari Seninnya itu libur dan untuk mengisi waktu ya kita mau ke Tumpak Sewu itu. Dan kebetulan si Adit gua ajak, dia mau ikut. Jadi nanti ketemuan di daerah Aloha di dekat Waru. Sejam dari kantor sampai mari, panjang bener perjalanan ya. Macet bosku, ada takbir keliling. Anjir. Alright, kita jalan. Alright guys, kita keluar dari parkiran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara gue terdengar jelas ya. Karena setup ini juga seharusnya udah pernah gue pakai. Jadi gue pakai helm half face. Mikrofonnya gue jepit di ini sapu tangan atau di masker. Ya, hari ini tuh tanggal 26 teman-teman. Berarti besok tanggal 27 Mei 2026. Dan besok itu tanggal merah. Hari ini hari Selasa. Ini jam 6 kurang ya. Udah maghrib, udah lewat maghrib. Maghribnya sekarang cepet banget, jam 5.22 di Surabaya. Gua sekarang ini menuju ke arah Tulungagung teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin ngikutin, gua tuh kalau ada libur gitu ya, di momen-momen tertentu, libur tertentu yang sifatnya public holiday, biasanya gua baliknya itu ke Tulungagung bawa motor karena angkutan umumnya itu rame. Ya, jadi untuk menghindari crowded di kayak terminal atau stasiun, walaupun gue nggak pernah naik kereta sih sebenarnya. Yang pernah naik kereta teman-teman gue. Cuma sama aja, naik kereta juga nyari tiket susah kalau udah public holiday kayak gini. Ya, ini gue menuju ke Tulungagung dan kurang lebih perjalanannya itu sekitar 3 jam kalau nggak macet. Dan jarak yang ditempuh itu kurang lebih 150 kilo. Apalagi 3 jam 150 kilo, dan rute yang akan gue lewatin itu dari Surabaya ke Krian, Mojokerto, kemudian Jombang, habis itu ke Kertosono ya, Kediri, baru ke Tulungagung. Tuh udah siap disembelih nih sapi. Berarti ini tuh malam takbir ya teman-teman ya, karena kan besok Idul Adha. Berarti hari ini di Padang Arafah ya, yang pada naik haji. Bentar, gue benerin ini dulu deh. A few moments later. Yaudah yuk, jalan. Bismillah. Semoga lancar-lancar aja. Gue belum pernah sih pakai setup helm half face, pakai kamera sejauh ini sampai ke Tulungagung ya. Oke teman-teman, kayaknya hari Sabtu ini kan nanti kan gini ya, ini hari Selasa, besok libur tanggal merah hari Rabu ya. Kamis Jumat gue masuk kerja. Nah hari Sabtunya itu gue rencana mau ke Tumpak Sewu, ke Lumajang, di daerah Lumajang. Itu bareng si ini lagi, si Adit yang waktu itu ikut ke Bali. Walaupun sebenarnya gue sampai saat ini pun video ini gue ambil, itu yang baru tayang itu 2 episode ya yang Bali. Masih kurang 3 lagi. Emang lama temen-temen. Gue ngejar ngeditnya agak kesulitan ya, karena butuh banyak waktu buat ngedit video gue ke Bali kemarin. Karena gue bikinnya kan per video itu per hari ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dan totalnya itu ada 5 hari. Di hari kelima itu ya setengah sih, karena kan siangnya gue udah sampai gitu, udah nggak lama, nggak panjang. Harusnya sih 4 hari ya jadinya. Macet kan, macet sekali boy. Ini kita ke arah kanan nih, ke arah Rolak. Karena hari Seninnya itu libur, dan untuk mengisi waktu ya kita
mau ke Tumpak Sewu itu. Dan kebetulan si Adit gue ajak, dia mau ikut. Jadi nanti ketemuan di daerah Aloha di dekat Waru. Sama ini sebenarnya gue itu udah pernah ke Tumpak Sewu sebelumnya. Nanti gue ceritain deh detailnya kalau pas sambil jalan aja. Gue aja kadang-kadang tuh udah pasang box kayak gini masih suka lupa gitu ya kalau di motor gue ada boxnya, karena beban hari ini emang agak ringan sih, nggak terlalu banyak bawaan, jadi agak nggak berasa aja. 6:30 kurang, gue masih di daerah Jambangan. Yang jalan di pinggir kali, yang jalan kecil itu dilewatin mobil banyak kayak gini ya ngancing lah. Gue sampai matiin mesin dari tadi. Kucing kepala Barbie, isinya odong-odong semua. Ini di jalan tuh udah sempit banget, ikut antri dah kayak mobil dah. Alhamdulillah 6.38, jam 7 kurang 20. Berarti di dalam tadi sekitar berapa ya? 20 sampai 30 menit. 20 menitan lah. Kejebak macet. Iya, setengah jam lah. Gue lupa kameranya di kaca. Gue dangakin kacanya ya. Kameranya ikut dangak. Asli sumpah ini macetnya parah banget, padahal nggak Harpitnas loh hitungannya ya. Libur hari Rabu, Kamis, Jumat kan masih masuk. Kereta lagi ada. Kacau. Dibilangin suruh stop di mari, pada nggak nurut. Ini kameranya gue balik teman-teman biar nggak terlalu tinggi ngalangin kaca tadi. Sekarang posisinya tuh rada nungging. Alias 180 derajat. Ini mana relnya rusak lagi nih. Aduh. Ada aja dah. Dan lama kan. Di rel itu lambat banget dah. Ya sudah ya. Sibuk banget ya, ada yang bagian brosur lagi. Ada kambingnya di dalam. Ya orang bagi-bagi brosur ujung-ujungnya dibuang-buangin cuy. Jatuhnya nyampah cuy. Bukan nggak menghargai pekerjaan sih, cuma kok ya nggak tahu ya, kurang apa ya, kurang efektif aja sih bagi-bagi brosur. Gua nggak tahu sih hasilnya gimana gitu ya, dengan mereka bagi-bagi brosur itu ada yang nyantol apa enggak dengan apa ya, dengan harga yang harus dibayar untuk bagiin brosur sama ini, sama nyampahnya ini gitu loh. Akhirnya sepanjang buset sejam cuy, sejam dari kantor sampai mari, panjang bener perjalanan ya. Ada yang komen tuh di YouTube gua kemarin juga, yang pas hari pertama ke Bali, panjang bener ya perjalanannya. Ya iyalah Bali, kalau mau deket mah touring-touring dalam kota. Kayaknya dalam kota tuh nggak bisa disebut touring sih harusnya. Istilah touring itu kan perjalanan jauh. Tour itu keliling kalau salah. Keliling perjalanan jauh ya. Gue lupa deh artinya. Macet bosku, ada takbir keliling. Iya, mantap banget. Ini masih di daerah menuju Krian. Tadi gue udah ngelewatin flyover Trosobo. Oh iya, berarti udah Krian harusnya. Jalan sepanjang ini udah ngelewatin flyover Trosobo. McD, ini McD Krian berarti. Citra Harmoni. Oke teman-teman, udah sampai di persimpangan bypass Krian. Jadi kalau lurus itu kita ke kota Krian, kita ke kanan lewat bypassnya. Karena kalau lewat kota Krian itu nanti ketemu persimpangan ya, simpang 5 itu crowded banget. Ini orang rame juga, pada nungguin bis kayaknya. Oh, nungguin ini tebengan. Boleh juga idenya. Nungguin di mari ada losbak, ngikut. Rock and roll bro. Ini udah yuk, kita fokus lagi. Oh Dejo. Bismillah. Semoga gak ketemu macet lagi ya. Ayo cepet. Macet lagi cuy. Banyak banget yang mudik pada berhenti di mari. Aduh, giling. Debu dah. Gila macetnya. Asli sumpah ini parah macetnya. Gue nggak pernah semacet ini lewat sini. Gila. Kasian tadi ada orang tuh belakang gue naik motor. Kayaknya sih sekeluarga, yang depan anaknya, anak kecil. Jalanannya berdebu masalahnya. Nah anaknya nggak ada pakai masker, bapaknya nggak pakai masker juga. Kayaknya sekeluarga nggak pakai masker tadi. Ya sebenarnya sih masker tidak menghilangkan debu 100% sih, tapi kan at least ada usaha perlindungan. Gue takutnya kalau anak kecil kena debu terlalu banyak intensitasnya, udah nggak pakai kacamata juga kan, itu bisa
matanya iritasi, paru-parunya nanti ispa, kan kasihan gitu loh. Karena gue juga punya anak kan, jadi sense gue sih begitu ya. Buat temen-temen nih yang nonton, mungkin kalau bawa anak kecil ataupun sendiri lah, gue saranin pakai masker deh. Terus kalau jalanan siang pakai kacamata. Itu dalam jangka waktu yang panjang itu baru akan terasa efeknya dibanding ketika nggak pakai masker dan nggak pakai kacamata. Wah, ini kalau karakternya kayak gini nih jalanannya, ini tiap lampu merah bakalan macet berarti kan. Lagi kan lampu merah nih kayaknya nih macetnya. Kayaknya kalau menurut asumsi gua ya, macetnya itu justru karena liburnya cuma sehari, orang bareng-bareng baliknya hari ini, malam ini. Iya kan? Coba deh, kalau lebaran kan kayak masih bisa nyicil gitu. Gua kalau nggak balik hari ini ya besok atau kemarin, kan gitu ya, masih bisa kebagi-bagi gitu. Kalau lebaran tuh pasti ada apa ya? Ada libur sebelum hari H gitu. Nah, ini kan kagak ada ya. Jadi ya inilah, jadi tumpah satu hari. Hujan teman-teman. Hujan. Awet gak ya? Kok gua ragu ya mau berhenti. Kayak nanggung gitu hujannya. Sumpah ragu cuy. Berhenti gak ya? Kamera gua sih aman aja ya, anti air ya. HP gua masalahnya masih di jaket. Anjir. Terus coy. Pakai mantel dulu lah. A few moments later. Oke teman-teman, gue udah pakai mantel tapi hujannya juga udah mulai reda. Paling nggak ada 5 menit ya, nggak ada 5 menit gue berhenti, hujannya langsung hilang. Tapi nggak apa-apa lah, pakai mantel aja biar nggak nyiprat. Allahu Akbar, macetnya. Hujan, kereta, cocok lah. Sepatu gua nggak gua taruh ya, soalnya masih ada libur, jadi bisa gua jemur nanti di rumah. Sekalian sebenarnya gua pengen gua cuci sih sepatunya. Ini kalau nggak pakai sarung tangan sakit ini, makanya gua bela-belain pakai sarung tangan. Basah nggak apa-apa, yang penting tangan gua nggak sakit. Gue kayaknya bakalan berhenti dulu deh ini. Gue khawatir mikrofonnya tembus. Soalnya kain masker gue ini udah mulai lembab. Kalau pakai helm full face sih enak sebenarnya. Masalahnya kalau kayak gini gue nggak bisa lihat jalan teman-teman. Hujan, gelap, kena bias cahayanya ini, lampu-lampu motor, mobil. Jadi jalanannya tuh nggak kelihatan konturnya. Tapi selama depan kita lurus itu ya, jalan ada gak goyang ya, berarti halus gitu ya prinsipnya. Tapi ya kalau dia kena lubang kita juga kena. Terlalu dekat soalnya. Ada terus lagi hujannya rada intermittent ya. Alhamdulillah kering teman-teman. Lihat jalanannya tiba-tiba giling ya. Tapi gue tetap pakai mantel dulu ya, sambil ngurangin kadar airnya yang nempel. Kalau gua lepas sekarang tuh malah ribet jadinya di bagasinya, bikin basah yang lain. Belum lagi kalau masih hujan, aduh, ntar pakai lagi. Tapi kayaknya mantelnya nggak gua taruh ini sih, nggak gua taruh dalam ya, gua taruh box belakang aja paling. Karena kalau basah gini di jok ini ada laptop gua, jadinya bikin ini, nanti bikin basah tasnya juga, bau nanti jadinya. Ya ilah woi, macet apa lagi nih, jam 8 cuy.
Gue kayaknya nyampe rumah jam 11 deh nih kalau kayak gini ceritanya. Asli macetnya nggak habis-habis. Kayaknya udah paling bener ya gue naik ini motor sih. Wow, ini ada kecelakaan cuy kayaknya. Kayaknya ya. Rame-rame soalnya orang-orang. Laka itu kayaknya. Apa pawai? Masa pawai ada polisi, ada banyak lah pokoknya. Kayak tadi ada ambulan deh. Gak kelihatan sih, cuma kayak yang pakai hazmat. Gua udah mendekati Jombang, teman-teman. Ini udah flyover yang di Jombang itu loh, yang dari arah Mojokerto menuju Jombang. Dan udah berapa ya? Mungkin udah 10 menit, 10 sampai 20 menitan ya. 10 menitan lah. Nggak ada tanda-tanda hujan lagi sih. Iya, nggak ada sih. Awannya juga kayaknya fine-fine aja. Nggak kelihatan ya di kamera. Cuma jalannya aja sih yang nggak fine ini cuy di sini. Masya Allah, lahar pada kena cuy. Iya, udah jam setengah 9 sekarang. Udah 71 kilo, berarti masih setengah lagi teman-teman. Gila, ini panjang sih emang. Hari ini panjang banget gua akuin perjalanannya. Gue berangkat jam 6, berarti udah 2,5 jam gua. 2,5 jam, 71 kilo, berarti let's say kali 2 ya, 2,5 jam tambah 2,5 jam. 5 jam, buset dah. Biasanya cuma 3 jam. Apa kita lepas aja saudara-saudara mantelnya? Udah kering ini, malah jadi donat ini. Kena debu, habis kena air, kena debu. Jadi kayak donat kentang yang ditaburin gula halus. Ntar depan deh kalau ada tempat enak buat berhenti, buat minggir. Kita masuk Jombang teman-teman, Jombang Beriman. Gimana ya? Gua mau lepas mantel dulu. Tapi di mana ya? Oh, di sana aja kali. Kalian tuh rame-rame. Udahlah, nggak hujan lah. Aduh. Alright teman-teman, gue udah sampai di Purwoasri. Tadi barusan belok kiri dari Mengkreng, dari Braan. Tadi sempat macet sedikit aja di daerah Mengkreng, cuma nggak sampai yang stuck berhenti lama. Sekarang jam 9, 94 kilo, masih kurang 50 kilo lagi. Iya ya, 50 kilo lagi. Berarti mungkin jam 10 ya, kalau lancar ini ya. Jam 10 kita baru sampai rumah, buset. Ya udahlah, yuk, bismillah. Harusnya sih pemudiknya udah habis ya. Karena kan banyak juga yang dia tuh tujuannya ke Jombang gitu. Atau ke Kediri, tapi lewat dalam. Harusnya udah tinggal dikit yang ke arah Tulungagung. Bah, gila sih ini. Di sini bisa sampai ngumpul mobil tuh jarang banget loh. Bener-bener kayak Idul Fitri ya. Tapi yang udah di arus mudiknya gitu. Di puncak arus mudik, sorry maksudnya. Tuh gila, mobil nggak putus loh. Aduh. Jong Biru teman-teman. Jong Biru Semampir. Habis Jong Biru depan itu langsung Semampir. Itu tuh kayak perbatasan kota Kediri gitu loh. Jadi setelah Semampir itu kayak mau masuki wilayah kotanya gitu. Nah, Semampir ini adalah titiknya ini ya, si gudang garam ya, pabriknya gudang garam. Alright teman-teman, gue udah sampai di kota Kediri ini. Samping kanan gue ini ada balai kota Kediri. Dan gue arahnya ini ke selatan ya. Depan itu setelah perempatan itu namanya Jalan Doho. Biasa tempat apa ya, kulineran malamnya Kediri gitulah. Kulineran apa ya, street food. Cuma kok nggak rame ya?
Beda sih. Hari ini tuh nggak terlalu rame. Mungkin pada takbiran kali ya. Oh, ini kanan nih ada nih. Oh, yang tadi depan-depan tadi nggak rame, berarti yang daerah-daerah dekat pintu kereta sih ini yang rame. Ada kantuk. 9:30. Sudah malam sekali. Udah habis jalan Dohonya. Ini habis ini depan alun-alun Masjid Akbar ya, Masjid Agungnya Tulung Agung Kediri sebelah kanan nanti. Ini Ramayana tapi udah tutup. Oh iya, ramai juga. Tukang apa tadi ya? Nggak sempat lihat bakso apa nasi goreng. Alright, selamat datang di Tulung Agung. Gue udah sampai di Kabupaten Tulung Agung teman-teman, di gapuranya tadi. Dan ini jalan yang selalu gue bilang ini jalan jadi jalan yang menjadi favorit gue. Cuma ya resikonya suara mikrofonnya jadi kemasukan angin banyak ya, soalnya emang jalanannya besar, terus jalanannya besar dan rata-rata kecepatannya juga tinggi di sini, jadi ya anginnya tuh lumayan berasa gitu ya. Wih, terang banget. Ada-ada aja Indonesia kreativitasnya. Oke teman-teman, ini gue udah menuju jalan ke rumah. Ya dari tadi udah menuju jalan ke rumah sih, cuma maksudnya ini udah lebih dekat. Udah 148 kilo tuh. Dikit lagi udah sampai. Mungkin gue akhirin aja ya videonya sampai di sini. Jadi udah gue nggak tahu deh ini kedengeran apa enggak. Nggak apa-apa lah. Ya gue akhiri videonya sampai di sini. Jadi rencananya nanti di hari Sabtu, atau berarti di 3 hari lagi ya. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari lagi. 4 hari lagi itu gue bakal touring lagi ke Lumajang. Jadi gue tuh sebelumnya udah pernah sebenarnya. Kalau kalian lihat di video channel YouTube gue, itu gue ada pernah ke Lumajang. Tapi kondisinya waktu itu tuh hujan teman-teman. Jadi gue nggak bisa ke mana air terjunnya, ditutup jalannya karena licin, katanya bahaya. Gue setuju banget dan gue sangat totally fine dengan kondisi itu. Gue sangat suka dengan pengurusnya, dengan orang yang ngurus di sana ya, yang ngurus tempat wisatanya, karena ya emang bener daripada dipaksain dibuka gitu ya, hanya buat ibaratnya mah nyari duit tiket gitu. Kalau dia ini kan ibaratnya kalau dia jahat gitu ya, yang penting dapetin tiket aja gitu loh, terserah nanti keselamatan urusan masing-masing gitu kan. Tapi ini enggak, mereka waktu itu emang tutup beneran, padahal kondisinya pas gua datang itu udah tinggal gerimis teman-teman, tapi tetap ditutup. Dan gua sangat apresiasi, karena emang kalau memang medannya berbahaya ya udah gitu, tutup aja, itu lebih baik. Nggak apa-apa gua cari jadwal lain. Ya gua nggak tahu ya, mungkin ada juga bagi para pengunjungnya yang datang dari jauh-jauh kota gitu, bahkan dari pulau lain hanya untuk ke situ, tapi tiba-tiba tutup, ya mungkin kecewa juga. Tapi kalau buat gua sih ya, kalau memang bukan jalannya ya udah gitu loh, berarti emang gua nggak diberi kesempatan di hari itu aja. Nah makanya besok ini Sabtu, karena ini harusnya sudah masuk musim panas, walaupun kadang masih ada hujan sedikit-sedikit, tapi panasnya cenderung lebih banyak ya. Nah gue nih mau balik lagi ke Tumpah Sewu, gue mau ke Lumajang lagi.
Dan kali ini gue nggak sendiri harusnya. Ya kemarin juga nggak sendiri sih, gue sama Mas Pras ya waktu yang terakhir ke Tumpah Sewu, ke Kapas Biru, terus pengen ke Tumpah Sewu nggak jadi, itu sama Mas Pras. Tapi Mas Pras kondisinya dari sana sudah ada di Lumajang dia. Nah yang hari ini, yang Sabtu ini nanti itu kita dari Surabaya, Mas Pras ikut, kemudian kalau jadi si Adit juga ikut, jadi 3 motor sih harusnya. Ya semoga aja cuacanya mendukung, badannya sehat semua, keuangannya juga sehat, amin ya robbal alamin. Kita masih bisa diberi kesempatan buat keliling gitu ya, nikmatin Indonesia dan ya memajukan usaha-usaha lokal juga yang ada di sekitar tempat wisatanya gitu. Mungkin gitu aja teman-teman, berhubung gue udah mau sampai, jadi gue akhiri. Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, pokoknya aman-aman aja, amin ya robbal alamin. Gue tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.